tersenyum saat ini. Bapamu tersenyum di surga. Dia menikmati puji-pujianmu. Dia sayang padamu. Setiap hari dia menanti-nantikan engkau. Setiap pagi dia pun menanti-nantikan engkau. Dia begitu rindu bertemu dengan engkau. Dia begitu rindu menikmati penyembahanmu. Yes, ya lama santana ya. Haleluya. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Haleluya. Biarlah pujian ini seperti tupa yang harum menyenangkan hatimu. Saat ini kami mau menikmati firman Tuhan. Berikan kami hati seperti tanah yang baik, sehingga ketika firman disampaikan itu menjadi rema dalam kehidupan kami dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Urapi bibir lidah hamba-Mu ini dan pemikiran dan hati hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan hari ini merupakan isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom semuanya. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu bukan sekedar kita saja yang menikmati hadirat Tuhan, tapi saya percaya Bapamu di surga juga menikmati puji-pujian dan penyembahan. Amin. Ya, dengan apa kita bisa membalas Tuhan selain dengan kehidupan kita, selain dengan pujian dan penyembahan kita, adalah baik kita setiap hari menyembah dan memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, sebelum mulai firman Tuhan hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama kita membaca pengakuan iman GPI, gitu ya. Tapi kita tidak bacakan semua, tinggal ikuti saja apa yang saya bacakan. Ya, baik. Saya akan bacakan, saudara ikuti semuanya. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Haleluya. Aku percaya bahwa Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi di dalam satu. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, haleluya. Nah, Bapak Ibu, pengakuan iman Kristen GBI ini sangat penting buat kita semuanya. Karena apa? Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu di akhir zaman ini, iblis makin giat melakukannya untuk membuat anak-anak Tuhan tidak bertumbuh dan untuk membuat anak-anak Tuhan terhilang. Ya, salah satunya adalah dengan memutarbalikkan fakta. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu meyakini bahwa Alkitab yang Bapak Ibu punya itu bukan sekedar buku yang berisi firman Allah. Banyak orang berpikir bahwa Alkitab itu sekedar buku yang berisi firman Allah, dan itu salah. Ya, yang betul adalah Alkitab adalah firman Allah. Amin. Dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Allah. Allah sedang berbicara dengan kita semuanya. Amin. Haleluya. Terima kasih, pagi hari ini saya senang sekali. Saya mau tanya pada Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mendengar kata Yudas, yang teringat di pikiran kita apa? Apa? Yudas, pengkhianatan. Ada nggak di sini yang kalau punya anak bercita-cita, kalau punya anak saya berikan nama Yudas? Jarang ya. Mengapa? Karena kalau kita ingat Yudas, yang kita ingat pengkhianatan. Kalau kita ingat Yudas, yang kita ingat siapa? Yudas Iskariot. Tahukah Bapak Ibu, kalau di Alkitab kita itu ada kitab Yudas? Pernah tahu nggak? Ada yang, oh ada tahu? Aku baru tahu ya. Itu dia, ya. Ada yang namanya Yudas. Mosok sih? Ya, buka sama-sama ya. Yudas 1. Nah, Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu boleh berbangga karena pada hari Rundo ini, hari ini saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk menyelesaikan minimal 1 kitab di dalam Alkitab. Lumayan? 1 kitab habis hari ini. Haleluya. Minimal nanti ya Bapak Ibu boleh bangga sama anak cucu saudara. Saya pernah rekor dalam 1 Rundo tidak sampai 1 jam, paling 15-20 menit 1 kitab habis. Buka Yudas 1. Haleluya. Sudah ketemu ya? Bisa ditayangkan saudara guru. Haleluya. Hari ini kita akan habiskan bersama-sama 1 kitab. Yudas 1. Sambil ditayangkan ya.
Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu perhatikan, di dalam Yudas 1 itu ditulis oleh Yudas, hamba Yesus Kristus, saudara Yakobus. Jadi Yudas ini yang nulis adalah saudara tiri Tuhan Yesus, karena dia juga menyebut bahwa dia adalah saudaranya Yakobus. Bapak Ibu sekalian, Yudas ini boleh dibilang besar bersama dengan Yesus. Jadi sangat sulit sebenarnya bagi seorang saudara yang lahir dan besar di rumah untuk bisa mempercayai kakak atau adiknya sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betul nggak? Orang barangkali dia lihat, oh besarnya gedenya sama saya, waktu mandi juga barangkali pernah bareng sama saya, waktu tidur barangkali ngorok Tuhan Yesus waktu masih kecil, saya tahu, misalnya gitu kan ya. Tetapi di sini dikatakan dari Yudas, hamba Yesus Kristus. Artinya apa? Yudas ini murid Tuhan. Kalau dia bukan murid, tidak akan mudah bagi dia untuk bisa mempercayai bahwa Yesus adalah bahwa dia adalah hambanya Yesus. Betul ya? Sampai di sini kita tahu ya. Ya, berarti Yudas ini adalah murid. Jadi memang kita semua perlu memiliki kualitas sebagai seorang murid. Amin. Siapa yang jadi murid Tuhan boleh angkat tangan kanannya. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan baca di dalam Yudas 1 ayat 3. Perikopnya sangat menarik. Hukuman atas guru-guru palsu. Ya, saya akan bacakan buat saudara semuanya. Yudas 1 ayat 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi nampaknya Yudas ini awalnya berencana ingin menulis surat ini kepada jemaat ya. Jadi surat Yudas ini dibuat kurang lebih sekitar tahun 60 sampai tahun 85 lah, kurang lebihnya segitu. Ya, setelah Masehi. Ya, jadi kalau masanya Tuhan Yesus itu kurang lebih sampai tahun 30-an lah, 30 gitu ya. 30, 35. Jadi kurang lebih jemaat ini sudah kurang lebih ya berapa itu? Antara 25 tahun sampai 50 tahunan nih. Setelah Yesus mati lalu bangkit dan naik ke surga. Jadi sudah cukup lama berlalu, puluhan tahun berlalu gitu. Sehingga Yudas perlu untuk mengingatkan jemaat akan keselamatan sebenarnya. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat 3, ini nampaknya dia awalnya, ini perhatikan, aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini pada kamu dan menasehati supaya kamu tetap berjuang. Nah, ini perhatikan, awalnya dia ingin menulis mengenai keselamatan, tetapi ada komanya, aku merasa terdorong. Jadi nampaknya Roh Kudus itu mendorong atau menggerakkan Yudas alih-alih untuk menulis tentang keselamatan, tolong saat ini kamu menulis untuk menasihati supaya kamu tetap berjuang mempertahankan iman. Jadi artinya apa? Artinya bahwa Roh Kudus itu melihat ada urgensinya, ada sesuatu hal yang penting ketika dia mengubah hati seorang Yudas ketika ingin menulis surat mengenai keselamatan. Tapi no, nggak tulis keselamatan dulu deh. Kamu tulis mengenai hal ini, bahwa jemaat harus mempertahankan iman. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, mempertahankan iman dari apa nih? Ayat 4, nanti kalau Bapak Ibu baca sampai ayat 5 itu bahwa ada yang menyusup ke tengah-tengah jemaat, ya, bahwa mereka itu yuk kita baca deh ayat 4 ya. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Ini ayat 4 ya, yaitu orang-orang yang telah lama ditokan didukung. Mereka adalah orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Yudas mengingatkan mereka atas dorongan Roh Kudus untuk mengingatkan jemaat mempertahankan iman. Mempertahankan iman dari apa? Dari ajaran-ajaran sesat. Ajaran sesat yang muncul dari mana? Ajaran sesat yang muncul dari dalam jemaat itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu hati-hati. Di akhir zaman ini iblis bekerja lebih giat, ya, dengan pemikiran-pemikiran halus lah gitu loh. Ya, kalau iblis kadang-kadang bilang terang-terang bahwa Yesus itu bukan Tuhan, kita bisa menolak, Bapak Ibu. Ya, tetapi di dalam gereja sendiri kadang-kadang ada orang yang menyelusup. Nah, dia mengajarkan ajaran yang bukan dari Tuhan. Salah satunya apa? Salah satu ya, hypergrace. Hypergrace itu apa? Bilang sekali selamat tetap selamat, sehingga orang bisa hidup seenaknya saja. Tapi tidak demikian, Bapak Ibu. Ya, nah ini yang perlu kita tahu. Kapan-kapan kita belajar, ya.
Tapi kalau saya bilang di dalam jemaat ada yang menyelusup, mata kita nggak boleh lihat kanan kiri, gitu kan ya? Siapa ini yang mengajarkan ajaran sesat gitu ya? Tapi fokus kita hari ini bukan di situ. Fokus kita hari ini adalah bahwa seperti Roh Kudus mengingatkan Yudas, hari ini kita mengingatkan bahwa ada yang namanya spirit atau roh, orang untuk menyesatkan kita. Oleh karena itulah di dalam meeting kita kemarin Pak Gembala mengingatkan kita bahwa visi dari GBI Lentera adalah apa? Membawa kita semuanya untuk menjadi, mempersiapkan ya Pastor ya, mempersiapkan jemaat menjadi mempelai Kristus. Dan nah ini dia, ini masalahnya, mempersiap, ini kalimat ini kalau kita perhatikan makin kesini makin berat. Mempersiapkan jadi mempelai aja berat, apalagi masuk surga. Luar biasa Pak Gembala, ini luar biasa. Tanpa pimpinan Roh Kudus, betul nggak? Persoalannya adalah seperti posisi Bu Gembala pernah bilang, masuk surga nggak gandeng-gandengan, betul nggak? Meskipun Pak Gembala, meskipun para leader di sini berupaya supaya semua masuk surga, dan akhirnya tetap keputusan pribadi saudara semuanya, betul? Karena di sini murid ya, jadi saya agak berat. Kalau kita belajar di sekolah minggu, kita percaya terima Yesus sekali selamat, terima Yesus selamat. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, kalau hidup kita sembrono, hati-hati. Ya, yuk kita baca di dalam ayat 4 ini dikatakan, mereka adalah orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Kita tidak boleh meremehkan kasih karunia Allah. Dulu adalah saya model orang yang meremehkan kasih karunia Allah. Oh, Yesus sudah menyelamatkan saya kan? Oke, berbuat dosa nggak apa-apa. Ntar tinggal pas belum tidur mau berdoa minta ampun sama Tuhan Yesus, Tuhan minta ampun. Beberapa anak Tuhan seperti ini meremehkan kasih karunia kan? Betul nggak? Keselamatan bukan karena tindakan kan? Tapi karena Yesus kan, di kayu salib kan, terima Yesus kan? Ya, saya beriman. Saya berdosa hari ini, malam tinggal berdoa. Tuhan ampunilah. Toh ada doa Bapa kami. Toh ada doa yang lain. Saya tinggal berdoa. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan pernah meremehkan kasih karunia Allah. Ya. Jadi begini, kasih karunia Allah itu bentuk kemurahan Tuhan, tapi bukan murahan. Amin. Yuk katakan sama-sama. Kasih karunia Allah itu bentuk kemurahan Tuhan, tapi bukan murahan. Tepuk dada kita sendiri, bukan murahan. Nah, karena pandemi nggak boleh tepuk dada orang lain, ya. Pak Jeffrey mana kenceng kan? Iya, bukan murahan, nggak boleh sembarangan, Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, saya mencatat. Nah, Yudas ini kitab yang pendek, tapi komprehensif, tapi keras. Ini saya dapat seminggu yang lalu. Saya sebenarnya ingin sharing mengenai ya yang enak-enak lah, bahwa Tuhan adalah ini, kita diberkati. Tapi ketika saya buka Yudas, Roh Kudus bilang, itu. Dia kalau ngomong pendek, itu apa? Ya wis itu. Lah, Yudas. Bapak Ibu, jarang kan Yudas dibahas, gitu. Yudas jarang. Ini kan jarang. Pas saya baca, pusat kayak gini, saya suruh menyampaikan, Roh Kudus bilang, aduh, tapi ya sudah. Ya, oke. Nah, saya mencatat ada 7 hal yang Tuhan tidak suka. Ada 7 hal di sini teguran atau peringatan Yudas dalam suratnya pada jemaat Tuhan, kepada murid-murid Tuhan. Ya, karena di sini murid-murid Tuhan bukan bayi rohani lagi. Jadi saya pikir saudara siap menerima itu. Amin. Amin ya. Oke, tepuk pundak saudara bilang, saya bukan bayi lagi. Saya murid Tuhan. Saya mempelai Kristus. Oke, karena mempelai itu orang yang dewasa. Tidak mungkin orang nikah sama bayi. Amin. Nanti yang masih bayi-bayi rohani kemana? Oke, ya. Yuk kita akan lihat sama-sama sekarang di dalam Yudas 1 ayat 5. Perhatikan. Ya, saya tidak memfilter, saya tidak memperhalus, juga tidak memperkasar. Saya baca apa adanya, ya. Oke, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa perhatikan, memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Bapak Ibu sekalian, nah, saudara guru bisa tampilkan peta. Nah, nampaknya begini, bangsa Israel itu di bawah perbudakan Mesir kurang lebih berapa tahun? 400-an tahun. Betul ya? 400 tahun berbudak, akhirnya
Tuhan mau bawa bangsa Israel melalui Musa keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Ini Pastor Lubis juga pernah menyampaikan ke kita. Berapa lama Bapak Ibu? 40 tahun. Bapak Ibu perhatikan, harusnya itu perhatikan yang garis kuning ya. Nomor 1 itu Gunung Horeb, kuning itu Kanaan Selatan itu. Harusnya jalur yang sebenarnya jalur kuning itu butuh waktu 11 hari sudah menyentuh ke Kanaan Selatan harusnya. Tapi apa ya? Tuhan bilang enggak, diajak muter-muter dulu. 1 keberhentian, 2, 3, 4. Loh, lihat, muter, gak karu-karuan, betul nggak? Nah inilah kehidupan rohani kita, jangan-jangan muter awat-awatan gak karu-karuan. Bukan karena Tuhan itu tidak berkuasa, Bapak Ibu. Bukan karena Tuhan itu ingin mempersulit kita, tetapi Tuhan lihat kesiapan kita. Makin tidak nurut kita, makin bandel, makin ngeyel, makin muter. Coba perhatikan, ini peta perjalanan rohani kehidupan kita. Awat-awatan apa ya? Perhatikan. Kita maunya lurus, betul nggak? Kuning langsung saja. Tapi kenyataannya, yuk kita baca ya sekarang ya. Oke, kita akan baca sama-sama Ulangan 1 ayat 2. Nah, boleh dibuka, saudara guru, Ulangan 1 ayat 2. Jadi hal yang Tuhan tidak suka saat ini adalah kalau kita lihat bangsa Israel, mengapa mereka diajak muter-muter? Salah satunya adalah mereka bangsa yang tegar tengkuk, suka menggerutu di perjalanan. Seperti itu ya. Berapa hari? 11 hari perjalanan ya. Nah, 11 hari perjalanan. Ada beberapa pandangan para ahli. Mengapa yang harus 11 hari dibuat muter-muter? Nanti ada ayatnya tuh ya. Nah, yang pertama itu untuk menghindari peperangan ya, karena takut nanti mereka menyesal. Karena apa? Kita lihat mereka itu sudah diperbudak berapa tahun? 400 tahun. Mentalitasnya itu masih mentalitas budak. Kalau Bapak Ibu perhatikan, selama bangsa Israel di padang gurun itu omongan budak semua. Lu kok kayak gini? Kok menderita kayak gini? Lebih baik kami balik lagi ke Mesir. Diperbudak tidak apa-apa, tetapi ada bawang, ada ini lagi sini makan apa? Tahu nggak? Itu mentalitas budak. Nah, Bapak Ibu, kita semua itu dulunya orang berdosa. Lalu Yesus datang menebus kita. Sama perjalanannya, dia bawa kita keluar. Mesir itu lambang dosa, perbudakan. Kanaan itu boleh dibilang lambang nanti tuh surga, kehidupan bersama dengan Tuhan. Tetapi dalam perjalanannya, Bapak Ibu, banyak anak-anak Tuhan itu seperti orang Israel, sudah terima Yesus. Loh, kok malah ada masalah ya? Loh, kalau gitu nggak usah Tuhan-Tuhanan lagi. Dulu sebelum terima Yesus, rezeki lancar. Sebelum terima Yesus, karir lancar. Pas terima Yesus, ada loh pejabat dan orang-orang tertentu dulu agama seberang, ketika terima Yesus dia dipecat. Betul nggak? Iya kan? Nah, kita perlu hati-hati. Kalau enggak, hidup kita akan muter-muter. Tuhan tidak suka pemberontakan, menggerutu. Tuhan mau kita mengucap syukur. Amin. Tuhan mau kita apa? Mengucap syukur. Ya, yang pertama menghindari peperangan. Takut menyesal nanti belum siap, disiapkan dulu. Lalu berikutnya kita buka dalam Bilangan 32. Bilangan 32 ayat 11 sampai 12. Perhatikan baik-baik. Ya. Jangan sampai mentalitas Mesir, mentalitas budak, mentalitas dosa itu ada dalam diri kita. Mentalitas mementingkan diri sendiri ada dalam diri kita. Tuhan tidak suka itu. Kalau itu yang terjadi, perhatikan, Tuhan akan bawa saudara semuanya di dalam pembentukan yang lebih lanjut lagi. Kalau perlu digepengin sama Tuhan supaya apa? Siap nanti jadi mempelai. Betul nggak? Kita jadi anak Tuhan itu harus nurut sama Tuhan. Kalau tidak nurut gimana? Tidak apa-apa. Tuhan akan gebuk ringan. Kalau tidak nurut lagi gimana? Gebukannya tambah kencang. Betul nggak? Kalau gebuk tambah kencang, digepengin. Pertanyaannya, mau sampai digepengin dulu baru nurut atau baru Tuhan baru lihat? Oh ya. Nah, itu murid. Betul nggak? Murid itu dia bahkan tahu, Tuhan tahu. Contoh kayak Bu Sisi dan Pak Agung misalnya.
itu posisi sudah tahu. Misalnya Bu ya, ada tamu datang sebelum pandemi kan, ada tamu datang, Pak Agung cuma ngelirik aja, langsung polisi masuk. Keluar bawa apa? Kopi. Nah, Pak Agus datang, ya, Pak Agung cuma lihat posisi, masuk. Bawa apa? Kopi. Sudah tahu Bapak itu. Nah ya kan, coba kalau udah paham-paham, yang apa? Stop. Apa? Itu. Apa? Kopi. Di mana yang? Panggilnya yang atau apa? Yang kakung. Yang tapi yang kakung. Udah tahu. Anak juga sama. Itu guru, Hadi ya, guru adik Aci, Pira itu loh bagus, ada punya udah, dia udah tahu dia. Bapak mana ini? Iya kan? Jangan sampai masih bandel aja. Cek. Iya Pak. Ini apa? Gebuk. Pernah digebuk nggak dulu? Nah itu Tuhan mau kita tanya ya. Oke. Bilangan 32 ayat 11 sampai 12 ya. Bilangan 32 ayat 11. Yang pertama karena mentalitas budak ya, takut menyesal nanti tidak kuat peperangan. Ya sehingga kesannya kok rumit ya Tuhan, muter-muter. Yuk. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah pada Abraham, Ishak, dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Ikut Tuhan tidak dengan sepenuh hati. Ikut Tuhan itu punya tujuan, masih mentalitas budaknya itu masih dipakai gitu loh. Ingin mentalitas budak itu beda ya sama mentalitas anak kerajaan gitu loh. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita tinggalkan gitu loh. Ya, oke, saya akan cepat aja. Jadi, perhatikan, tidak mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Kalau itu yang terjadi, Tuhan akan proses kita lebih lanjut supaya jadi sepenuh hati, supaya siap dan layak ketika Tuhan datang jadi mempelainya. Ya, lalu yang ketiga, jadi pertama menghindari peperangan, lalu yang kedua tidak ikut sepenuh hati. Yang ketiga, supaya mereka lihat pemeliharaan Tuhan. Betul ya? Tiang awan, tiang api, boleh ditayangkan? Nah ini kita lihat perjalanan rohani tadi, yang tiang awan, tiang api. Kita nggak usah baca. Keluaran 13 ayat 21 sampai 22, nggak usah baca ya. Nah Tuhan selama 40 tahun di Mesir itu memberikan pemelihara dalam bentuk apa? Diberikan mana. Firman Tuhan mengatakan kaki mereka itu tidak bengkak gitu loh. Sepatu mereka bahkan tidak rusak gitu kan ya, nggak sobek gitu loh. Lalu apa? Kalau malam tiang api, kalau pagi tiang awan, pemeliharaan. Ini berbicara apa juga? Tuntunan Roh Kudus dong. Jangan-jangan saya nanya sendiri, betul ya? Nah ini tujuan Tuhan. Jadi yang pertama, kesalahan pertama adalah seperti bangsa Israel waktu itu, tegar tengkuk, ngeyel, maunya menang sendiri, mentalitas budak masih ada. Oke, lalu yang kedua, kalau kita baca selanjutnya ayat 6 dan ayat 6, Yudas 1 ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan berlalu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Saya jadi ingat siapa malaikat yang memberontak? Lucifer. Ya. Apa? Dia jatuhkan apa? Dia jatuhkan apa? Sombong. Dia itu salah satu penghulu malaikat. Jadi Mikael, Gabriel, Lucifer. Mikael itu bagian peperangan. Gabriel memberita kabar baik. Lucifer pujian, penyembahan. Yang jatuh yang mana? Pujian, penyembahan. Karena itu saya sering ingatkan, PPW, tim PPW hati-hati ya. Lucifer dia jatuh karena dia sombong. Jadi yang pertama apa? Tegar tengkuk, ngotot, ngeyel, suka menggerutu, suka mengeluh. Ya Tuhan kok gini, lah Tuhan kok gini, lah Tuhan kok gini. Yang kedua apa? Sombongan ya. Lalu yang ketiga kita baca di dalam ayat 7. Ini jelas sama seperti apa? Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung sisa api kekal sebagai peringatan pada semua orang. Yudas menyebut 3
Yang pertama, bangsa Israel yang akhirnya tidak masuk tanah Kanaan, yang mereka keluar dari Mesir itu akhirnya mati, nunggu sampai mati dong. Ini berbicara apa? Karena mereka tegar tengkuk. Dan ini juga berbicara mengenai keakuan, juga berbicara mengenai tabiat lama. Ya, artinya apa? Ketika tabiat lama, kebiasaan-kebiasaan buruk yang lama sebelum kenal Tuhan itu masih menguasai diri kita, kita tidak akan maksimal dipakai Tuhan. Hanya ketika itu mulai mati, kita mati bagi diri sendiri, Tuhan bisa pakai. Lalu yang kedua, apa tadi? Kesombongan. Dan yang ketiga, Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora akhirnya ditunggang balikan oleh Tuhan dengan api dan belerang. Pernah baca nggak Sodom dan Gomora? Ya, barangkali Sodom dan Gomora memang ada Pak di Alkitab. Wah, nanti baca di Alkitab ya. Nah, Sodom dan Gomora, karena apa? Percabulan, pikiran kotor. Ini juga berbicara penyembahan berhala loh. Apa berhalamu dan saya? Perhatikan, berhala kita saat ini bukan sekedar patung-patung, enggak patung-patung lagi, gadget, betul nggak? Iya kan? Lepak itu ini bawa gadget, bawa pakai gadget. Enggak, ini isinya kita. Boleh kan kita pakai? Ya, perhatikan, apa berhalamu dan saya? Tuhan tidak suka. Oke? Lalu apa? Kepuasan yang tidak wajar. Ya. Nah, ingat ya, ini yang tiga yang pertama. Lalu yang keempat, ayat 9 sampai 10. Bapak Ibu perhatikan. Ayat 9 sampai 10. Kalau saudara baca, ini ada yang namanya hujatan dan menghakimi. Tuhan tidak suka. Bapak Ibu catat ya, kita tidak baca. Menghujat dan menghakimi termasuk pada pemimpin rohani, sama. Kita belajar dari, kalau belajar dari Daud lah. Ya, ketika waktu itu kan Daud dikejar-kejar Raja Saul gitu ya. Ketika ada waktunya Daud itu mampu membunuh Saul, anak buahnya dorong, bunuh aja. Tapi Daud bilang apa? Jangan menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Padahal saudara tahu saat itu roh Tuhan sudah meninggalkan Saul. Betul nggak? Tetapi Daud bilang apa? Jangan menyentuh atau mengganggu orang yang diurapi Tuhan. Dia masih menghargai itu. Jangan menghakimi, terutama sama pemimpin rohani dan sama semua lah, sama saudara seiman lah. Amin. Apalagi kita semua anak Tuhan, di dalam diri kita itu ada Roh Kudus. Amin. Nah, itu dia. Ya, oke. Lalu berikutnya, kalau saudara baca selanjutnya ayat 11. Yuk, 11, 12, 13. Nah, 11, ini jelasin. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Kain membunuh Habel. Karena apa? Dia iri. Persembahannya tidak diterima Tuhan. Tapi saya percaya persoalannya tidak di situ aja. Justru karena tidak diterima Tuhan, kalau saudara baca selanjutnya, Tuhan itu tahu Kain. Ya, dalam mempersembahkan sesuatu itu dengan menggerutu, tidak dengan ikhlas. Lalu dia iri hati akhirnya. Ketika melihat orang lain pada pakai Tuhan, pada diberkati, iri hati, Tuhan tidak suka. Ya. Lalu berikutnya apa? Dan karena mereka oleh sebab apa menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Pernah baca Bileam? Bileam Pak, yang mana ya Pak? Yang nanti baca di rumah ya. Bileam, waktu itu Balak Raja Moab nyuruh Bileam. Bileam ini petenung. Ya kamu sumpahin Israel. Lalu Bileam, oke tunggu dulu ya. Tak tanya dulu. Malamnya Tuhan ngomong, jangan. Tidak boleh Tuhan. Nah, lalu utusan balik lagi ke Balak, Raja Balak ini, Raja Moab nyuruh lagi, kamu datang lagi dengan utusan yang lebih, pangkatnya lebih tinggi. Ini dong. Nah, harusnya Bileam, kalau dia tahu Tuhan sudah tidak mau, harusnya dia bilang apa? Tidak mau, betul nggak? Tapi Bileam lakukan apa? Oke, tunggu dulu ya, nanti malam tak tanya lagi. Dia tanya lagi kan? Tuhan bilang, akhirnya Tuhan bilang apa? Jangan atau pergi? Tuhan bilang apa? Waduh, nggak pernah baca Alkitab, jangan-jangan ya. Tuhan bilang apa? Yang pertama, jangan, tak bisa dong. Terus pas Bileam nanya lagi, Tuhan bilang apa? Aduh, nah ini kalau Tuhan datang saat ini gimana ini? Dijemput nggak? Pergi. Jalan dia. Mengapa Tuhan bilang pergi? Ngeyel. Kadang-kadang kita ngeyel. Tuhan bilang jangan. Pergi ya Tuhan. Iya, Tuhan. Ya udah. Akhirnya apa? Bileam naik keledainya kan? Keledainya lihat malaikat Tuhan, dibenturin dia sama malaikat. Bileam kebentur-bentur kan? Akhirnya jatuh juga tersemua. Kalau hidup kita itu ngotot, ngeyel, ya sudah kalau ngotot, Tuhan biarkan kebentur-bentur. Salah siapa? Bileam. Kesalahannya apa? Satu, ngotot, ngeyel. Lalu kesalahan yang kedua, kalau Bapak Ibu perhatikan, dia membujuk
Balak, ya, untuk mempersiapkan perempuan Moab, siapin yang cantik-cantik supaya bangsa Israel jatuh. Akhirnya bangsa Israel jatuh dalam perzinahan dengan perempuan Moab. Akhirnya apa? Setelah jatuh, 24.000 orang mati harus kena tulah Tuhan. Bileam karena upah, dia ingin mementingkan dirinya sendiri, dia tidak mendengarkan suara Tuhan. Jadi yang ketiga apa? Mementingkan diri sendiri, tidak mendengarkan suara Tuhan, ya. Oke, lalu berikutnya dosa Korah. Bapak Ibu nanti baca Bilangan 16 ayat 1 sampai 2 dan 9 sampai 10. Korah ini memberontak terhadap Musa. Korah, Datan, Abiram dan 250 pemimpin lainnya. Bilangan 16 ayat 1 sampai 2. Nanti catat ya, baca. Korah ini memberontak, Bapak Ibu. Dia ingin jabatan sebenarnya, ingin jabatan imam. Ya, jadi Tuhan tidak suka itu. Jadi yang pertama apa? Tegar tengkuk, ngeyel, ngotot. Lalu yang kedua, kesombongan. Lalu yang ketiga, hati-hati, penyembahan berhala. Berhala kita apa? Hati-hati, ada sesuatu yang melebihi Tuhan. Lalu berikutnya apa? Menghujat dan menghakimi. Berikutnya apa? Iri hati. Lalu yang keenam, mementingkan diri sendiri, tidak mendengarkan suara Tuhan. Lalu yang ketujuh adalah melanggar firman Tuhan. Ya, dan yang terakhir, mari kita buka sama-sama di dalam ayat 18 sampai 20. Yuk, ini yang terakhir. Yudas 1, 18 sampai 20. Oke. Sebab mereka telah mengatakan pada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengajar-pengajar yang akan hidup menuruti hawa nafsu kebajikan mereka. Ini, ya, perhatikan. 19. Mereka adalah pemecah belah. Pemecah belah. Jangan jadi kompor. Yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus di akhir zaman ini. Jangan kita menjadi bagian dari Roh Kudus ada dalam diri kita. Ikuti dia. Apa yang harus kita lakukan? Yang terakhir ayat 20. Akan tetapi kamu akan tetapi itu jadi pembeda tegas, ya. Tetapi ya, perhatikan. Contoh, misalnya Pak Gembala kita bilang, Bapak Ibu sekalian, nanti kepada Bapak Ibu sekalian, ini karena izin dan anugerah Tuhan, setiap orang saya akan kirimkan satu buah handphone terbaru merek Samsung. Wah, seneng dong? Pastor Agung bilang, karena kita kepengurusan yang baru, jadi setiap orang akan saya berikan handphone Samsung. Wah, sore. Tetapi sore. Tetapi kayak masing-masing. Enak, tetapi itu pembeda gitu. Nah, Tuhan bilang, tetapi kamu, saudara-saudara kasih, bangun dirimu sendiri atas dasar imanmu yang paling suci. Berdoalah dalam Roh Kudus, berbahasa roh, bersandar pada Tuhan. Amin. Ini yang terakhir. Bangun iman kita, berdiri di atas dasar iman, Alkitab, baca BRF, intip dengan Tuhan, akrab dengan Roh Kudus. Yuk, saya akan berdoa buat saudara. Kemudian saya serahkan ke Pastor Agung. Bapak, terima kasih buat hari ini. Di akhir zaman ini Tuhan, Engkau yang menjagai kami menjaga hati kami, memampukan kami, agar kami ada di sini tetap setia melayani Engkau, sehingga jemaatmu di sini adalah yang para murid mengalami pertumbuhan sehingga layak menjadi mempelai wanita Tuhan. Terima kasih, firman sudah selesai hamba-Mu sampaikan, hamba sudah selesai berbicara. Silakan Roh Kudus berbicara dalam setiap hati kami semuanya. Terima kasih, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami syukur berdoa. Haleluya, amin. Silakan kembali.